Sambutan Eleno dan Kelvin Verden untuk pelatih baru timnas tuai sorotan menjelang laga bulan Maret mendatang. Asisten coach Sintayong kembali buka suara begini soal isu pertemuan pemain di skuad tim merah putih. Nama Mitchell Baker mendadak dibantah untuk diproses menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Ramai soal coach Sintayong yang akhirnya buka suara soal pemetaan dirinya sebagai pelatih skuad Garuda. Begini respon terbaik Tom Hayes setelah tahu bahwa Kluivert, Denny dan Pastor akan menjadi pelatih dirinya di skuad tim merah putih. Benarkah Patrick Kluivert tidak ditarget loloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Patrick Kluivert kini buka-bukaan tentang target yang diembannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Kepada Liputan 6, Kluivert mengakui bahwa Erick Thohir tidak memberi target meloloskan ke Piala Dunia 2026. Ya, Kluivert ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia dengan kontrak 2 tahun dan opsi perpanjangan selama 2 tahun. Pada periode itu, Kluivert punya peluang untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jalan menuju Piala Dunia 2026 dirintis tepat di era coach Sintayong, di mana timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di masanya, di mana skuad Garuda punya peluang untuk menjadi satu dari 8 wakil Asia di Piala Dunia 2026 nantinya. Menariknya, meskipun kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi awal kiprah Kluivert, ia mengaku bahwa tidak ada target dari PSSI untuk mencapai level tersebut. Kluivert mengatakan bahwa ia tidak dibebani target membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Namun meskipun begitu, ia bertekad untuk bisa mencapai level itu karena peluang timnas Indonesia sangat terbuka. Itu adalah target semua orang. Anda tahu ada peluang, semuanya ada di tangan kita sendiri. Hal ini Anda tahu tidak bergantung kepada siapapun. Jadi ya, Erick Thohir tidak memberi saya target itu. Tentu saja kita berharap lolos ke Piala Dunia dan kami melakukan segalanya untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Tapi tidak seperti itu. Anda tahu kami benar-benar ingin lolos. Jika kita mencoba, kita ingin lolos ke Piala Dunia dan itu juga merupakan misi kami, tegas Kluivert. Dua punggawa timnas Indonesia itu Kelvin Verden dan Eleno kini menyampaikan pandangannya perihal keputusan PSSI yang menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih menggantikan coach Sintayong. Kepada Football Internasional, Verden dan Eleno mengaku menantikan kesempatan bekerja sama dengan Patrick Kluivert dan dua asistennya itu Alex Pastor dan Denny Lazzard. Khusus Eleno, ia bukanlah pilihan utama timnas Indonesia di era coach Sintayong, di mana ia tercatat baru tampil sekali dengan durasi 45 menit ketika bermain melawan timnas Bahrain. Bersama Patrick Kluivert, Eleno di atas kertas memiliki peluang lagi untuk mengubah peruntungannya di timnas Indonesia. Kelvin Verden dan Eleno menantikan penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih nasional Indonesia, tulis Football Internasional. Para pemain timnas Indonesia ini berharap dapat bekerja sama dengan Kluivert dan asistennya Alex Pastor dan Denny Lazzard pada bulan Maret. Ya, lebih lanjut, Eleno dan Kelvin Verden sama-sama menjelaskan perihal kegilaan sepak bola di Indonesia yang belakangan ini baru dirasakan oleh Patrick Kluivert. Eleno menjelaskan bahwa kegilaan sepak bola di Indonesia bisa dilihat dari banyaknya orang-orang yang memberikan dirinya hadiah di hotel. Saya tidak bisa jalan-jalan di sana, kata Eleno. Banyak orang yang ingin berfoto dengan saya. Saya juga sering mendapatkan hadiah dari orang-orang. Ya, hadiah, hahaha. Mereka sangat menggemari anak saya di sana. Jadi dia mendapat banyak dinosaurus dari orang-orang. Indonesia benar-benar negara yang hebat. Orang-orangnya sangat baik dan semuanya terorganisir dengan baik untuk kami. Dan ya, Indonesia benar-benar negara yang gila sepak bola, jelas Eleno. Ya, Kelvin Verden di sisi lain setuju dengan pernyataan Eleno, di mana ia pernah merasakan terjebak oleh fans yang meminta tanda tangan sehingga perjalanannya ke pusat pembelanjaan tersendat cukup lama. Di Belanda saya bisa pergi berbelanja dan berjalan-jalan di kota. Tentu saja saya terkadang dikenali, tetapi di Indonesia seperti bintang pop, kata Verden. Saya selalu didekati orang untuk berfoto, meminta tanda tangan atau sekedar mengobrol. Saya pernah berjalan kaki dari hotel ke pusat pembelanjaan. Biasanya hanya beberapa menit berjalan kaki, tetapi saya butuh waktu 40 menit, jelas Verden. Ya, Kelvin Verden dan Eleno berpeluang untuk bekerja sama dengan Kluivert di timnas Indonesia pada Maret mendatang, di mana skuad Garuda diketahui akan memainkan 2 laga penting kontra Australia dan Bahrain.
Pemecatan Coach Sintayong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia kini terus dibicarakan. Yang terbaru kini isu yang muncul adalah terkait dengan kemenangan skuad Garuda atas Arab Saudi. Saat itu tepat pada 19 November 2024, timnas Indonesia tampil impresif untuk mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0, di mana kemenangan itu krusial untuk menjaga asa tim di klasemen sementara. Nah, terkini sekitar satu pekan terakhir muncul isu miring soal konflik antara pemain dan pelatih menjelang laga tersebut. Bahkan isunya tersebut mengatakan bahwa para pemain tim Merah Putih melakukan pertemuan sendiri tanpa kehadiran Coach Sintayong. Isu itu lantas menimbulkan isu-isu negatif soal perpecahan di ruang ganti. Apalagi kabarnya para pemain membuat pertemuan sendiri karena tidak setuju dengan taktik yang diterapkan Coach Sintayong. Kabar miring tersebut memang tidak berdasar dan kecil kemungkinan para pemain melakukan pertemuan sendiri tanpa kehadiran sang pelatih. Terkini mantan penerjemah Coach Sintayong bicara cukup panjang di kanal YouTube Jebret Media TV, di mana ia menjawab beberapa pertanyaan dari Valentino Simanjuntak terkait isu tersebut. Evan Dimas waktu itu lakukan itu beberapa kali sebelum pertandingan, melakukan meeting sama pemain saja, walaupun ada lagi meeting pelatih sama pemain. Di luar itu Evan Dimas juga melakukan meeting, diminta memang, dan itu yang membuat terus selama ini anjuran dari STY biar mereka meeting sendiri. Meeting antara pemain itu sangat penting, ujar JJ. Ya, Valentino yang berperan sebagai host di kesempatan tersebut juga menanyakan dan memastikan lagi bahwa pertemuan antara pemain sendiri bukanlah yang pertama. Sebelumnya sudah pernah, pokoknya di Piala Asia pun pernah. Beberapa kali mereka pernah meeting sendiri antar pemain. Waktu itu saya berasumsi sering meeting bareng antar pemain saja tanpa pelatih, imbuh JJ. Karena itu bagi JJ tidak masuk akal jika para pemain membuat pertemuan sendiri untuk menyiapkan strategi atau taktik sendiri. Apalagi Coach STY juga mengetahui pertemuan tersebut dan isi diskusinya. Kalau sama pelatih kan pasti kasih instruksi. Bukan ada yang bilang tidak usah dengerin coach, terus kita main begini ya. Mana mungkin bisa begitu. Masa ngomong begitu pas latihan dilatih sama Coach Sin kok beda. Mana bisa diterapkan di lapangan, tiba-tiba sambung JJ. Walaupun ada satu pembimbing yang bicara, "Hey, permainan kita begini ya, tidak usah dengerin Sintayong, terus menang, dan apa masuk akal itu," tutup JJ. Coach Sintayong kini akhirnya buka-bukaan soal pemecatannya, di mana ia baru-baru ini belak-belakan tentang hari pemecatannya di kursi kepelatihan timnas Indonesia. Hal ini sebagaimana diberitakan oleh media asal Korea Selatan yaitu Yonhap. Ya, dalam kesempatan itu Coach Sintayong bercerita bahwa pada 6 Januari 2025 pukul 9.40 waktu Indonesia Barat ia mendapatkan pemberitahuan dari PSSI terkait pemecatannya. Kemudian pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat di hari yang sama PSSI mengumumkan kedatangan pelatih barunya. PSSI memberitahu tentang pemecatan saya pada tanggal 6 Januari 2025 pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, ujar Sintayong, dan mengumumkan bahwa pelatih baru akan datang pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat hari itu. Meskipun saya tidak memahaminya, saya dengan rendah hati menerimanya, kata Coach Sintayong. Ya, dalam acara Coach Ham itu, Coach Sintayong untuk pertama kalinya tampil di depan halayak publik setelah dipecat oleh PSSI dari timnas Indonesia. Coach Sintayong sendiri melatih skuad Garuda sudah berlangsung 5 tahun. Selama 5 tahun saya di Indonesia, saya bekerja sangat keras dan merasa bangga atas apa yang telah saya capai, tutur Coach Sintayong. Saya telah membangun fondasi yang kuat untuk sepak bola Indonesia dan kembali dengan rasa bangga, imbuhnya lagi. Ya, Coach Sintayong rencananya masih akan berada di Indonesia sampai akhir Januari 2025. Kemudian setelah itu ia akan pulang kampung ke Korea Selatan dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Dito Aritejo kini mengklarifikasi soal kabar Mitchell Baker yang akan diproses oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia, di mana Dito membantah soal Baker yang akan diproses. Ia mengatakan bahwa PSSI sedang memproses perpindahan kewarganegaraan oleh Romeni dan Jair Rodewal. Namun Dito menjelaskan bahwa pihaknya bersama PSSI tengah berburu satu pemain keturunan lagi sebagai alternatif untuk diproses dan membela timnas Indonesia. Tidak benar, kami fokus dengan Oli Romeni dan Jair Rodewal dan mencari opsi satu pemain lagi, ujar Dito. Ya, sebelumnya ketika di doorstop oleh wartawan, Dito mengungkapkan bahwa PSSI akan dan hendak memproses 3 pemain. 2 diantaranya adalah Oromeni dan Ridewal. Pertanyaannya, lantas siapakah satu pemain lagi? Ya, tentu ini menarik kita nantikan. Ya, saat itu Dito tidak membantah ketika jurnalis menyorotkan nama Mitchell Baker meski tidak mengucapkan namanya. Romeni ada, Ridewal masih paperwork. Satu lagi, nah itu benar, ucap Dito. Gelandang timnas Indonesia yaitu Tom Haye kini buka suara perihal penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Menurut Tom Haye, dirinya belum bisa berkomentar banyak perihal akan seperti apa berlatih di bawah asuhan Patrick Kluivert. Namun meski demikian, ia mengaku cukup senang bahwa timnas Indonesia kini memiliki kepastian terkait sosok pelatih baru setelah Coach Sintayong. Bagus, ini sudah lebih jelas sekarang, kata Tom Haye. Sulit mengatakan sebelum merasakannya, Anda harus menjalaninya terlebih dahulu. Tapi yang paling saya bisa rasakan soal mereka adalah mereka bisa bekerja sama dengan negara gila sepak bola dan mereka sangat intens
intens dengan olahraga ini. Ini akan menjadi tantangan luar biasa, jelas Tom Haye. Ya, Tom Haye menganggap bahwa penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih yang diiringi dengan Alex Pastor dan Denny Lanzat menawarkan ide dan peluang menarik untuk skuad Garuda. Jika Anda lihat kolaborasi Patrick Kluivert dan staf, Anda bisa lihat mereka tim yang hebat, yang saling melengkapi satu sama lain untuk bekerja sama dengan baik, jelas Tom Haye. Ya, Tom Haye merupakan salah satu pemain andalan di timnas Indonesia di era Coach Sintayong, di mana ia kerap diduetkan dengan Ivar Jenner sebagai dua gelandang tengah. Tom Haye sebelumnya juga telah mengungkapkan perasaannya setelah tahu soal pemencatan Coach Sintayong, di mana ia mengapresiasi dedikasi juru taktik asal Korea Selatan itu. Saya akan mengenang momen dan perjalanan yang telah kita lalui bersama timnas Indonesia, tulis Tom Haye di story Instagram pribadinya. Terima kasih pelatih dan semoga sukses ke depannya, ucap Tom Haye. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.